Oke. Nah, jadi materi kali ini kita akan belajar tentang supply dan demand. What is supply and demand? Supply dan demand ini adalah suatu hukum permintaan dan penawaran. Kalian pasti kan nggak asing lagi kan dengan supply dan demand. Nah, di supply dan demand ini kan udah kita pelajarin di kelas 10 semester 1 ya. Nah, apa sih pengertian dari demand? Kita masuk dulu nih ke demand. Demand itu apa? Permintaan kan? Demand itu adalah permintaan. Permintaan itu dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang ini ya, pembeli ya. Customer. Ya, customer, benar banget. Jadi, demand itu lebih dari sudut pandang, lebih ke customer. Nah, demand itu ada dari apa? Kalau ada keinginan, ada kemampuan, dan ada kemauan untuk membeli sebuah produk atau jasa. Sorry, betul. Desire itu apa? Desire itu keinginan. Bentar ya, aku... Oke, desire itu adalah sebuah keinginan. Coba kamu cari willingness itu apa? Willingness to pay, dan sebagainya. Wait ya. Willingness itu kalau tidak salah itu kemauan. And the ability itu kemampuan. Kemampuan. Jadi kamu punya keinginan, kamu juga punya kemampuan, dan kamu juga punya kemauan kalau tidak salah ya. To buy a product. Jadi permintaan itu bukan cuma kita minta nih barangnya dan kita cuma ingin, tapi harus ada uangnya, harus ada kemampuannya untuk membeli barang tersebut, dan juga harus punya kemauan untuk beli barang tersebut. Nah, itu makanya disebut sebuah permintaan. Jadi permintaan itu ada setelah dia akan ada setelah kita mempunyai apa namanya kan karena kita juga kalau masih BP ya soalnya kayak ya memang ini link zoom-nya yang tadi. Oke, jadi permintaan itu ada setelah apa? Setelah ada kemauan, uang untuk membeli, dan keinginan kita. Ini disebut permintaan. Oke. Ada yang mau ditanya nggak? Mau sorry kalau bersih. It's okay. sama bisa oh ya dia memang saudara dia bisa. Ada yang mau ditanya? Gak ada. Belum. Oke, siap. Terus software ini dipelajari sama Bu Yudika. Iya benar, udah dipelajarin sama Bu Yudika. Nah, tapi kalau kamu nggak nanya, aku mau nanya. Kalau misalnya gue punya keinginan nih beli mobil Avanza. Harganya itu 100 juta. Tapi gue cuma punya 50 juta. Itu disebut permintaan nggak? Bukan. Kenapa? Bukan. Ya, betul sekali. Karena kita tidak mempunyai uang untuk membeli barang tersebut. Itu pengharapan namanya. Oke. Next ya. Nah, ini contohnya aja. Nah, demand ini tuh ada kayak, waduh. Ya, oke. Sorry. Demand ini ada kayak table gini ya.
dia ada price per CD, terus kuantitasnya berapa. Misalnya pas harganya $1, dia bisa punya permintaan 300 orang. Setelah naik $2, wah berkurang. Ternyata nggak semua orang punya $2 untuk beli CD. Akhirnya berkurang lah jadi 162. Lalu pas jadi $3 jadi 94, $4 jadi 58, $5 jadi 37 dan sebagainya. Sampai $20 itu hanya 10 orang yang bisa ngebayar dan pengen CD seharga tersebut. Itu namanya hukum permintaan ya. Karena kalau misalnya harga suatu barang itu semakin mahal, kita tuh pasti akan mikir-mikir, belum tentu juga kita punya uang yang cukup. Makanya dibilang hukum permintaan itu semakin tingginya harga, maka kuantitasnya akan menurun. Lanjut. Nah, akhirnya dikasihlah suatu kurva seperti ini ya, berbentuk seperti ini. Ya. Kurang jelas sih, boleh di chat aja tuh gimana? Oke, aku lanjut ya. Nah, nanti recordnya gue upload di YouTube. Nanti aku kasih linknya. Terus ini demand schedule example. Nah, di sini tuh kita bakalan ngelihat kurvanya ya. Pas dia di 300, itu harganya berapa? $3. Di bawah sini ya, bisa dilihat. Kalau pas di 200, dia harganya berapa tuh? Di 200, ini nggak ada di 200 sih. Ada di sini nih. Ini kurvanya sekitaran 6. Di atas 5 soalnya. Di atas 5, dia jadi 162. Di bawahnya 200. Benar ya, berarti kurvanya ya. Lalu setelah dia ada di sini nih, ini di mana? Di bawah 30. Berarti di 27. Ini harga ya. Ini yang Y-nya, komponen Y-nya, itu harga. Yang di sini itu harga. Dan di sini mewakilkan kuantitas. Lalu yang X-nya mewakilkan kuantitas, di sini harga. Hukum permintaan penawaran aku udah ngerti sih. Oke. Oke, aku lanjut lagi ya. Berarti kita agak cepetan aja. Ini kuantitas sudah ngerti lah ya caranya ya. Oke. Nah, ini the law-nya change in quantity. Nah, kalau misalnya kuantitasnya ini berubah, misalnya dengan harganya kan sama nih, harganya misalnya 1.000, tapi kuantitasnya berubah, akhirnya dia akan bergeser ke kanan atas ya. Seperti ini. Ini kalau dia berubah, ternyata orangnya ini misalnya ternyata dengan harga yang sama, orangnya ini naik gajinya gitu loh. Gaji orang yang mau beli naik, akhirnya permintaan dia terhadap barang tersebut naik. Bisa juga. Jadi kalau misalnya dia naik, dia akan bergeser ke kanan. Kalau dia menurun, dia akan bergeser ke kiri. Increase itu peningkatan. Iya, peningkatan. Increase itu peningkatan. Makanya ke kanan itu naik, kalau ke kiri itu turun. Permintaannya turun. Nah, pengaruhnya apa? Price-nya sama, harganya sama, tetap harganya sama, tapi gajinya dia yang naik. Akhirnya, apa itu namanya? Dia bisa beli lebih banyak kan barang tersebut. Nah, non-price determinant of demand. Nah, ini faktor-faktor lain selain harga yang menentukan banyaknya suatu permintaan. Yang tadi aku bilang, buyer's income. Buyer's income itu pendapatan siapa? Consumer ya. Ini pendapatannya dia. Pendapatan itu sangat mempengaruhi sekali. Ini aku akan
bold, dan aku rubah warna merah. Oke. Price of substitutes. Jadi ini harga barang lain. Substitusi itu harga yang lain ya, harga barang. Misalnya ada ada jus mangga dan jus alpukat. Menurut gue itu sama aja dua-duanya. Jus mangga dan jus alpukat. Atau misalnya yang perfect banget deh, susu coklat dan susu vanila, sama-sama susu dengan barang yang beda rasa doang. Nah, kalau misalnya susu coklatnya ini naik harganya, susu vanila lebih turun harganya, lu bakalan lebih cenderung beli si barang susu vanila daripada susu coklat kan? Karena dia benar-benar perfect substitutes. Punya hal barang lain yang sangat mirip dengan kualitas yang mirip dan ya nggak beda-beda jauh banget deh sama apa yang lo mau. Nah, itu bakal mempengaruhi demand. Sama market size. Market size itu lebih ke apa? Market size itu lebih ke besarnya market yang kamu punya. Misalnya ya, sorry. Besarnya market pasar. Misalnya nih gue jualan di depan rumah gue, sama gue jualan di tengah-tengah kota. Permintaan gue tuh bakalan lebih banyak di tengah-tengah kota kan, daripada di depan rumah gue. Misalnya depan rumah gue itu di jalanan yang sepi, terus bener-bener terpelosok banget sampai nggak ada orang yang lewat. Nah, besarnya pasar ini sangat mempengaruhi jumlah permintaan juga, karena ya kalau di tengah-tengah kota kan orang banyak yang lihat ya. Nah, kalau di depan rumah gue ini, gue nggak akan pernah dapetin pelanggan satupun. Paling yang jadi pelanggan itu cuma siapa? Keluarga gue gitu ya. Lalu consumer taste. Consumer taste itu apa ya? Lebih ke dia consumer taste itu lebih ke gimana ya bilangnya ya? Seleranya consumer. Mungkin. Oke. Misalnya ya, ini kan tadi balik lagi sama si harga susu coklat dan susu vanila. Susu coklat lebih mahal daripada susu vanila. Tapi si pembelinya ini lebih suka coklat. Aku tuh nggak suka vanila. Dengan hal tersebut, dia pasti akan willingness-nya, kemauan dari untuk membelinya itu lebih kemana? Ke susu coklat, walaupun harganya naik. Oke? Lalu ada consumer expectations. Ini berarti ekspektasi pembeli. Kalau misalnya dia lihat harga mainan yang 5.000 lebih murah, tapi cepat rusak, bisa cuma 2 hari doang. Terus ada lagi mainan yang sama dengan harga 100.000, tapi bisa bertahan sampai dia umur 15 tahun. Akhirnya dia beli yang mana? Beli yang 100.000 dong. Tapi tentu nggak semua orang bakal milikin harga yang segitu. Tapi consumer expectation itu juga mempengaruhi dari jumlah permintaan. The law of demand. Oke. Nah, complement goods ini barang yang komplement, barang yang nyatu sama barang itu. Seperti saling mempengaruhi. Yang pasti tuh kayak bensin dengan motor. Ya, kalau misalnya bensinnya harganya naik, jumlah permintaan motor juga pasti akan naik. Akan turun. Kalau misalnya permintaan motor naik, jumlah permintaan bensin juga naik. Karena kenapa? Yang gunain motor lebih banyak kan? Ya enggak? Secara logika. Nah, enggak usah aku kasih ininya ya. Goods itu balik lagi itu barang.
Sama aja kayak substitutes. Jadi kalau misalnya kasusnya motor nih naik nih permintaannya. Terus bensin apa? Bensin akan naik karena yang ngegunain juga banyak. Sedangkan kalau misalnya motor turun, bensin juga apa? Turun. Gitu ya. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan kan? Aku lanjut. Nah, buyer's income tadi udah aku bilang minimum wage increases economic recession, the Great Depression. Aku akan jelasin ini minimum wage increases itu maksudnya satuan misalnya gaji lu naik. Ini namanya minimum wage increases. Wage itu gaji, increases itu naik, dan minimum itu minimal. Jadi angka minimal gaji lu itu naik. Berarti ada namanya peningkatan pendapatan real income. Real income itu gaji. Real itu berarti langsung ya dari gajinya itu. Nah, ada economic recession dan Great Depression. Resesi ekonomi itu apa sih? Resesi ekonomi itu apa? Resesi ekonomi itu adalah keadaan ekonomi negara yang terus-terusan menurun. Terjadi resesi di mana-mana. Terjadi resesi di Indonesia, banyak layoff, pekerjaan, semua banyak pengangguran, semuanya banyak PHK massal dan sebagainya. Itu adalah resesi. Resesi itu terjadi kalau misalnya si ekonomi suatu negara itu menurun. Ekonomi negara itu menurun. Produktivitasnya. Ini kayak yang kemarin tuh pas COVID tuh, resesi kita tuh besar-besaran. Karena banyak perusahaan-perusahaan kayak siapa tuh? Bahkan saham Goto aja nurun ya, anjlok ya. Itu namanya resesi. Bahkan Shopee mindahin kantor utamanya ke Jogja supaya apa? Supaya bisa ngegaji karyawannya lebih rendah karena UMR di Jogja itu lebih rendah daripada UMR di daerah lain, di daerah sekitarnya yang di Jawa-Jawa ini. Akhirnya si Shopee ini ngegeser lah perusahaannya di mana? Di Jogja gitu. Nah, resesi ekonomi ini ada kurun waktunya ya. Bentar. Aku akan ini cari di Google. Resesi ekonomi itu suatu jadi pokoknya dia memburuk keadaannya. Ini ke pause pasti. Wait. Jadi resesi itu ditandain apa? Resesi itu ditandakan dengan ini. Nih, resesi itu ditandakan dengan ini. Oh my gosh, aku salah. Maaf. Kita akan tambahin aja. Ini resesi. Tadi udah aku bilang sih sebenarnya. Tapi kita biar ada ininya aja. Ini ada perlambatan ekonomi. Di mana perlambatan ekonomi akan membuat sektor real menahan kapasitas produksinya sehingga pemutusan hubungan kerja atau PHK akan terjadi. Bahkan beberapa perusahaan mungkin menutup dan tidak lagi beroperasi. Ini namanya layoff. Layoff itu adalah kondisi seperti ini. Nah, kinerja instrumen investasi akan mengalami penurunan sehingga investor cenderung menempatkan dananya pada bentuk investasi yang aman. Bahkan saham Goto kemarin kan
Gue tuh anjlok kan, anjlok berapa persen tuh, gede banget kalau nggak salah. Karena apa? Masih baru. Makanya si investor-investor ini akan menempatkan dananya ke investasi yang aman. Terjadi resesi. Akhirnya karena orang-orang pada pindah misalnya ke saham yang Iya, aku aman, mau berangkat. Iya, aku mau berangkat. semuanya pindah pada investasi yang aman, akhirnya saham-saham yang fluktuatif yang butuh banget bantuan lebih anjlok lagi turun. Lalu ekonomi yang semakin sulit. Pelemahan daya beli masyarakat karena mereka akan selektif menggunakan uangnya dengan fokus pemenuhan kebutuhan terlebih dahulu. Pas terjadi COVID-19 kemarin, itu terjadi resesi tuh. Kita semua yang tadinya bisa bolak-balik ke mall, bisa beli baju setiap minggu, jadinya gimana? Jadinya cuma merhatikan pembelian makanan kita kan sehari-hari. Dan kayak masker dan kebutuhan-kebutuhan penting lainnya daripada baju dan pergi-pergi ke mall setiap minggu untuk refreshing. Itu namanya resesi karena daya beli masyarakatnya itu menurun banget. Masyarakat jadi susah semuanya. Pas COVID semua usaha turun, mereka nggak ada uang, nggak ada gaji, dan akhirnya seperti itu. Kerasa ya sampai sekarang resesi itu ya. Nah, resesi yang terus-menerus itu akan melanjutkan ke namanya depresi. Depresi itu adalah kondisi suatu negara yang benar-benar nurun banget kapasitasnya. Depresi ini terjadi waktu di Inggris. Ada industri-industri semua hancur. Industri-industri itu semua nurun. Karena apa? Karena tidak ada kebijakan ekonomi dari pemerintah. Pasar dijalankan begitu aja. Nggak ada yang namanya makroekonomi. Setelah adanya makroekonomi, maka revolusi Inggris itu besar-besaran terjadi. Nah, di sini bisa dibaca lagi sih di Google ya. Depresi pas di Inggris itu. Aku akan cari ini lengkapnya. Ini benar-benar seru sih kalau kita suka ekonomi banget. Jadi resesi yang berkepanjangan, inflasi yang berkepanjangan, itu bakalan mempengaruhi apa? Mempengaruhi ekonomi real secara terus-menerus. Oke, wait. Ini aku Oke, aku lanjutin ya. Aku lanjutin lagi, tapi sebentar. Ya, aku akan share screen-ku. Ini adalah depresi ekonomi. Peristiwa terjadi penurunan dari aktivitas ekonomi secara berkepanjangan. Nah, di negara ini ngalamin resesi yang tidak kunjung membaik. Jadi, resesi yang secara berkesinambungan, nah itu akan terjadi depresi, oke? Itu adalah depresi. Oke, ini aku taruh dulu. The price of substitute goods. Ini price of substitute goods ya. Tadi Pepsi dan Coca-Cola sama aja ya. Terus ada yang berry yang warna biru sama berry yang warna merah. Nah, market size-nya ini ya. Kalau market size-nya meningkat, demand-nya juga akan meningkat. Market size-nya menurun, demand-nya juga akan menurun. Ada imigrasi, ada Detroit after collapse of auto the industry. Oke? Selanjutnya itu consumer taste dan consumer expectation. Lalu ada complement goods ya, seperti yang tadi ya, kartu penyimpanan memory card dengan
ini ya, foto kamera HDR aku susah, tapi ya seperti itu. CD dengan DVD-nya dan sebagainya. Lalu kita masuk ke supply. Supply itu apa? Penawaran. Penawaran itu dari lebih dari POV mana? POV-nya itu lebih ke si penjual. Nah, itu kalau di penawaran itu ada desire, ability, and willingness to offer product for sale. Jadi kalau yang tadi to buy a product or service, kalau yang supply ini to offer. Offer itu apa? Untuk membuat suatu produk dan menjualnya. Oke? So, supply itu lebih ke kita cara ngebuatnya, kita cara ngebikinnya, dan sebagainya. Anyone who offers an economic product for sale is a supplier. Jadi supplier itu adalah semua orang yang bisa memberikan produk-produk ekonomis untuk dijual. Dan when you work at your job, you are offering your service for sale. Jadi saat kamu bekerja di suatu tempat, itu kamu menawarkan jasa kamu untuk dijual, untuk dibeli. Dibeli oleh siapa? Oleh perusahaan. Makanya nanti kamu akan mendapatkan wage. Wage itu gaji ya. Terus your economic product is labor. Produk ekonomi kamu itu pekerja. Dan you will probably supply more for a higher wage. Seperti ini. Law of supply-nya. Kalau misalnya harga naik, maka supply-nya juga akan naik. Misalnya nih ya, gaji kamu makin tinggi, maka kuantitas kamu untuk lebih pengen kerja di situ lebih banyak dong daripada gaji yang kecil, ya kan? Itu namanya penawaran. Kalau kita lihat nih di suatu perusahaan, kan kita perusahaannya ini lebih pengen ke profit ya, profitable. Mana barangnya lebih kasih kita profit? Kamu mau ngejual plastik dengan harga 0,99 sen dibanding kamu mau ngejual mangkok-mangkok plastik harganya 3.000. Sama-sama masih affordable sama pelanggan. Tapi yang menawarkan keuntungan lebih banyak apa? Mangkok plastik dong daripada plastiknya doang. Nah, akhirnya kamu lebih banyakin yang mana? Lebih banyakin mangkok plastik. Lagi pula kegunaannya lebih banyak di mangkok plastik. Oke, ini akan ada 9 menit lagi. Aku akan lanjutin nanti. Jadi nanti pasti linknya akan berbeda ya. Nah, ini law of supply graph. Makanya dia semakin naik ya. Kalau demand kan, kalau permintaan kan dia gini kan. Nah, kalau penawaran dia gini. Kenapa? Karena itu ada slope-nya atau kemiringannya yang mempengaruhi ini karena kita tuh melihat secara apa? Secara profit. Kita ngelihat mereka tuh secara keuntungan. Akhirnya setiap harga naik, permintaannya juga naik. Setiap harga turun, permintaannya juga turun. Kecuali kalau demand. Demand kan gini kan. Demand itu gini kebalikannya kalau demand. Ini demand, ya kan? Ini demand. Setiap harga naik, maka permintaan akan turun. Setiap harganya turun, permintaan juga akan naik. Gitu, itu demand curve. Oke, kita lanjut. What causes changes in quantity supplied? Itu adalah price. Misalnya kalau price-nya naik, barangnya juga akan naik. Price-nya turun, barangnya juga akan turun. Terus, what causes shift in supply? Apa yang membuat supply curve itu berpindah? Yaitu non-price determinant of supply. Jadi, kalau supply-nya itu naik,
itu artinya ada suatu change atau suatu perubahan di harga. Kalau hukum penawarannya itu dari kurva penawarannya itu bergeser, maka itu ada non-price determinant, ada faktor-faktor bukan harga yang mempengaruhi. Seperti apa? Number of products, input cost, labor productivity, teknologi, government action, dan yaitu of seller, producer expectation. Nah, number of product itu apa? Banyaknya barang, banyak barang. Lalu input cost. Input cost itu apa? Harga cost atau biaya untuk menghasilkan barang. Labor produktivitas pekerjanya. Teknologi. Terus ada aksi dari pemerintah. Lalu ini apa ya? Lebih ke of seller. Pendapatan misal ini kayaknya lebih ke aku nggak tahu, jadi kita hapus saja. Terus ada produser ekspektasinya. Ya, ini ada banyak barang. Kalau misalnya dia barangnya lebih banyak, dia akan menawarkan lebih banyak juga. Siapa sih yang mau nggak jual barang semuanya? Input cost itu biaya untuk barang tersebut. Biaya untuk buat barang tersebut itu seberapa sih? Banyak. Kalau misalnya semakin mahal biaya untuk ngebuat barangnya, misalnya kayak cari ikan tuna yang gede banget. Itu kan untuk ngebiayain nelayannya juga nelayan yang profesional dan sebagainya. Itu juga memerlukan biaya untuk barang. Makanya ikan tuna yang mahal banget itu kuantitasnya sedikit. Terus ada labor productivity atau produktivitas si pekerjanya. Gimana si pekerjanya ini akan gimana ya? Kalau misalnya pekerjanya itu produktif semua, nggak ada yang males-malesan, maka penawarannya itu juga akan lebih banyak ya kan. Lalu ada juga teknologi. Teknologi ini membantu banget kalau misalnya yang satu menggunakan tenaga kerja manusia, misalnya pakaian tenun, itu bisa satu pakaian 1 hari. Sedangkan dengan teknologi, dengan mesin, itu dia bisa ngebuat 50 piece pakaian dalam 1 hari. Jadi penawarannya akan banyak kan, lebih banyak kan. Lalu ada government action atau aksi pemerintah. Ini juga mempengaruhi. Lalu ada producer expectation atau ekspektasi penjual. Seperti ini. Aksi pemerintah ini kayak misalnya dia mengasih subsidi besar di suatu barang tersebut. Kayak misalnya harga minyak naik, disubsidi sama si pemerintah. Akhirnya banyak permintaan untuk beli barang tersebut. Lalu ada producer expectations atau ekspektasi si penjual untuk untuk barang tersebut, di mana ini spekulasi ya, barang spekulasi biasanya. Kayak misalnya nih penjualnya bilang, wah besok ini nih orang-orang bakalan besok ini cuaca nih akan mendung terus nih. Akhirnya lu ngejual apa? Lu ngejual payung. Kenapa? Karena lu tahu besok di bulan depan lu itu bakalan banyak banget orang bakalan cuacanya tuh nggak nentu banget. Nah, akhirnya lu jualan payung. Nah, itu seperti itu ya. Seperti ini. Aku bilang subsidi dan ya pokoknya banyak-banyak banget lah. Lalu ada ini. Oh, plan of seller. Aku nggak tahu saya ini. Iya, plans open to new store dan sebagainya.
Dan ini juga producer expectation. Ini ada supply-nya, kuantitasnya. Oke. Nah, ini QS sama QD ini adalah equilibrium. Nah, kita akan lanjut ini di pertemuan selanjutnya. Tapi 2 menit misal kita bakal. Oke. Jadi saat banyaknya kuantitas, permintaan dan banyaknya penawaran itu sama dengan, itu disebut namanya keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu adalah jumlah permintaan dan jumlah penawaran itu sama. Jadi permintaannya 200, penawarannya juga 200. Nah, ini ada di sini ya. Ada di sini. Nah, cara kita menghitung, ini surplusnya. Kalau yang di atas ini namanya surplus, yang di bawah ini namanya lebih ke, shortage. Shortage itu adalah penurunan. Kalau surplus itu yang, jadi pembeli surplus, pembeli marginal ini disebut sebagai pembeli marginal karena orang itu mempunyai kemampuan untuk membeli lebih banyak daripada orang-orang yang di bawah sini. Nah, kalau di sini namanya shortage. Shortage itu di mana penawarannya itu tidak mencukupi jumlah permintaan yang banyak. Permintaannya banyak, penawarannya dikit. Penawarannya dikit, tapi permintaannya banyak. Nah, sedangkan di sini surplus ya, itu kenaikan. Penawarannya naik, permintaannya juga naik. Nah, di sini adalah equilibrium. Permintaannya turun, penawarannya naik. Itu namanya surplus. Di tengah-tengah inilah, itu namanya titik equilibrium. Equation-nya seperti ini ya. Nanti kalau kamu mau mencari itu Q1, Q2, baru seperti ini. Ini diingat aja. Gampang kok. Nanti kita bakal latihan soal di akhir dan gue bakal ngejelasin ini lebih banyak. Jadi, thank you. Linknya akan beda.